hiburan edukatif buat anak? Dengerin aja podcast Dongeng Pilihan Orang Tua di Spotify. Iko Rata kembali lagi di podcast Cuan Cari Untung bareng teman. Di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang cara merdeka finansial atau financial freedom gitu ya. Tapi sebelum mendengarkan obrolan kali ini, jangan lupa untuk follow dan beri rating terbaik kamu untuk podcast Cuan di Spotify. Terus juga nyalakan loncengnya ya, notifikasinya gitu. Supaya kamu bisa terinfo gitu setiap kalau misalnya ada episode terbaru. Terus juga jangan lupa juga untuk follow @medio by KG Media atau kirimkan saran di email di podcast@kgmedia.id kalau misalkan kamu punya pertanyaan gitu tentang finansial. Nah, mungkin buat sobat Medio yang mau tahu lengkap tentang seputar investasi gitu ya, meskipun sudah mendengarkan podcast Cuan, boleh juga kamu beli buku fisiknya dari Mbak Joyce gitu ya, yang berjudul Dunia Saham Tak Seindah di Sosial Media. Kamu juga bisa tuh dapat informasi mengenai keuangan lainnya dengan berlangganan di kompas.id yang tayang setiap hari Senin di kolom investasi Mbak Joyce. Nah, kita balik lagi tentang, financial freedom gitu ya. Akhir-akhir ini banyak banget gitu bermunculan, lo udah, financial freedom belum? Atau merdeka secara finansial gitu. Wah, kalau ini sih kayaknya banyak banget ya diimpi-impikan gitu sama orang, apalagi juga aku juga termasuk gitu. Soalnya mereka finansial itu artinya mungkin ya nggak perlu pusing-pusing lagi gitu untuk memikirkan pemasukan karena, mungkin, punya tabungan yang mencukupi untuk gaya hidupnya. Tapi kan prosesnya nggak gampang kan? Soalnya kita juga perlu gitu komitmen, terus juga skill, disiplin, punya mindset juga tingkat tinggi untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran gitu. Tapi nggak usah jiper dulu deh, kita dengerin aja atau kita tanya dulu gitu sama Mbak Jus, apakah ada tips-tips gitu ya dari Mbak Jess. Kita sambut dulu jadi ada Mbak Jess Taurisati, Certified Financial Planner dan jurnalis harian Kompas di kompas.id dan penulis. Hai Mbak Joyce, apa kabar? Hai Iko, apa kabar? Apa kabar Sobat Medio semuanya nih? Baik, Baik, sehat-sehat baik. semua? Sehat, alhamdulillah. Mbak Joyce gimana? Sehat dong. Tetap semangat. Kita udah lama ya nggak ngobrol berdua begini Mbak Joyce. Iya, kemana aja kok? Kemarin Sibuk terakhir ya? kita syuting yang sama Mbak Joyce sama Mbak Jum ya. Betul. Oke, kita langsung tanya aja nih sama Mbak Joyce untuk memulai, merdeka finansial gitu ya. Mungkin tadi di depan aku sempat singgung gitu sedikit soal arti merdeka finansial itu seperti apa. Nah mungkin Mbak Joyce boleh tambahin nggak, itu kira-kira bener apa enggak definisinya yang aku sebutkan tadi? Terus kalau misalkan kita bener nggak sih kita harus jadi bos atau CEO dulu biar bisa mencapai financial freedom? Nah, sebenarnya kok yang namanya kemerdekaan finansial itu beda nih dari satu orang ke orang lain Mhm, definisinya. Karena kebutuhannya juga beda. oke, Misalnya, Iko tuh punya KPR lah, katakanlah 3 juta mhm. sebulan. Terus Iko tuh pengen, aduh, gue pengen nih ada yang bayarin KPR gue. Nah, terus tiba-tiba Iko nih dapat warisan sebuah rumah yang disewakan 3 juta juga sebulan kok. Eh, Nah, jadi ketutup dong itu KPR-nya. iya, Nah, Iko itu berarti sudah merasakan financial freedom-nya versi Iko sendiri. mhm. Jadi Iko nggak pusing nih mikirin KPR sebesar 3 juta sebulan. KPR tuh lama loh, kok 10 tahun, Bo. Itu kayaknya berasa sih. 10 tahun tuh kadang jadi beban gitu. Waduh, Nah, gitu financial freedom itu menurut aku sih beda-beda dari definisi satu orang ke orang lain. mhm, Tapi ada juga orang lain nih yang pengen merasakan financial freedom, dia memiliki pendapatan pasif untuk menutupi gaya hidup dia yang sebesar 50 juta sebulan. mhm. Nah, itu beda lagi. Nah, kemerdekaan menurut versi dia segitu. Kalau dia belum dapat penghasilan yang pasif 50 juta sebulan, dia belum free gitu loh. Padahal Iko aja 3 juta aja udah seneng. Nah, tapi intinya adalah eh, men- apa men- kemerdekaan finansial kemerdekaan finansial itu kita memiliki tambahan pendapatan yang utamanya didapatkan secara pasif ya teman-teman, secara pasif. Jadi aset kita yang bekerja dan untuk menutupi kebutuhan hidup. Jadi kita
harus punya aset dulu yang bisa bekerja untuk menutupi kebutuhan hidup kita. Apakah kebutuhan hidup kita itu hanya 3 juta yang ditutupin atau 30 juta yang ditutupin, itu tergantung kebutuhan kita, tergantung versi kita seperti apa. Apakah kita harus jadi CEO dulu gitu loh. CEO itu gajinya gede banget ya, terus kita punya aset yang Iya. segunung. Nah, ternyata Heeh. enggak juga tuh teman-teman. Kalau aset kita segunung, pengeluaran kita 2 gunung, nutup enggak? Enggak, apalagi kayaknya kalau orang gajinya makin tinggi, pengeluaran juga makin tinggi Makin ya, Mbak tinggi Joyce ya? lagi, ya betul. Nah, jadi bukan bukan asetnya gede apa enggak gitu loh. Cuma apakah kita mencukupi apa enggak itu aset kita kerjanya cukup enggak buat kebutuhan kita. Jadi nggak harus jadi bos juga kan untuk mencapai kebebasan finansial. Ini berita bagusnya kok, nggak harus jadi bos kok. Iya, iya. Ada Kita harapan lah ada kita ya. harapan lah kalau kita karyawan biasa-biasa aja kayak gue gini, ada harapan lah untuk mencapai financial freedom asal ada syaratnya nanti. Oke. Gitu, tentu saja harus syaratnya tuh konsisten, menyisihkan. Sekali lagi menyisihkan, bukan menyisakan. Iya, iya benar. Konsisten tuh dari misalnya teman-teman fresh graduate nih, fresh jobber pertama kali punya gaji, biasanya sih foya-foya tuh. Ya nggak teman-teman, ngaku deh. Aku termasuk. Mumpung dapat gaji, menikmati senangnya dapat gaji. Ternyata 2 tahun 3 tahun keterusan begitu. Nah, Mm-mm. jadinya nggak ada yang disisihkan deh. Jadi sebenarnya kita harus menyisihkan tuh dari awal. Mungkin dari gaji kita pertama kita sudah set berapa yang kita butuhkan dan berapa yang kita sisihkan. Seberapa besar sih 10%? Ya kalau mampu 10% nggak boleh. Mungkin teman-teman ya udah 5% dulu. Boleh 5% dulu. Gitu. Jadi kalau sisi finansial ini lebih cepat dimulai itu lebih baik. Karena kita berkejaran dengan waktu. Semakin panjang waktu yang kita miliki, kita semakin punya ruang untuk berinvestasi. Teman-teman bisa menyisihkan uang lebih banyak lagi dalam berinvestasi itu. Nah, selain free dari kebutuhan-kebutuhan kayak Iko tadi, kebutuhan KPR atau kebutuhan gaya hidup, kita tuh keuntungannya apa sih? Nah, ternyata keuntungan kita punya penghasilan pasif ini kita free untuk mengembangkan diri kok. Oh gitu, mengembangkan diri. Maksudnya gini, kalau kita kerja jadi karyawan 9 to 5, Mm-mm. kita punya cuti cuman berapa sih kok? 14 ya. Tempat kita Ya, 14 hari. 14-12. 14 hari. Tambah 2 hari bolos-bolos. Nah, terus kita pengen banget nih kok kan teman-teman kadang-kadang punya passion tuh. Gue pengen mengabdi, misalnya mau jadi guru di tempat terpencil selama 2 tahun. Nah, iya kita kalau bilang sama bos kita, bos permisi dulu ya bos, saya mau pergi dulu ngajar di manalah Papua sana selama 2 tahun, nanti 2 tahun lagi balik lagi ke sini. Ya kan belum tentu mau kok bosnya ya. Mm-mm. Ya belum tentu mau karena kita statusnya sebagai karyawan, kita ada keterikatan dengan perusahaan. Nah, kalau kita sudah punya financial freedom ini, ya udah kita misalnya kan kita tidak harus bekerja secara aktif karena kita sudah punya penghasilan secara pasif. Terus kita mau, udah deh, gue mau ngajar di daerah pedalaman. Dari satu sisi aku bisa mengejar passion, yaitu mengajar. Sementara kebutuhan gimana? Kebutuhan udah ada yang menyuplai gitu kan. Misalnya kayak Iko tadi punya kos-kosan atau punya rumah sewaan, penghasilan diambil di rumah sewaan itu. Jadi nggak khawatir gitu. Itu menurut aku itu kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Itu duitnya ada. Terus kebebasan berekspresi ada juga. Tapi teman-teman menurut aku juga kebebasan finansial ini bukan semata-mata kita nggak kerja lagi. Kan teman-teman ada mikir kan, ya kok ya, Oke. wah gue kalau udah financial freedom, gue nggak mau kerja. Nah, mungkin agak digeser sedikit, tidak bekerja untuk mendapatkan uang.
Iya nggak kok? Berarti bekerjanya untuk Ya, pengalaman gitu ya? untuk pengalaman, untuk Oke. kayak mengabdikan diri tadi, misalnya kita mau Mm-mm. mengajar kemana lah, kita kerja sosial, mengekspresikan diri dengan cara yang lain, gitu. Keren nggak kok kalau gitu kok? Keren. Nah, duit ada, Karena kita memang ekspresi ada, ya kan? Pasti mm-mm. kita punya passion-passion yang sekarang ini apa ya, penyalurannya masih terbatas gitu loh, karena kita masih harus bekerja untuk dapat uang. Kita Iya, nggak kerja, betul. nggak ada yang bayar Gak bisa cicilan, makan. iya nggak bisa makan kok. PLN nggak ada yang bayar kita, Iya, pulsa nggak ada yang bener. bayar, gimana dong? Heeh. Gitu. Tapi kalau teman-teman sudah punya penghasilan yang didapatkan tidak dari bekerja secara aktif, teman-teman bisa punya kemewahan seperti itu. Itu menurut aku mewah banget loh kok. Ya nggak sih? Kita Mm-mm. bisa berekspresi, tapi kita juga punya uang untuk kebutuhan kita. Karena kita selama kita masih hidup kan kita masih butuh makan, kita masih butuh bayar listrik, kita masih butuh beli pulsa, masih beli handphone baru, ya nggak kok? Iya, yang selalu update berapa Iya, selalu tahun gitu update ya. itu dari mana duitnya? Kan harus ada Bener-bener. sumber-sumber penghasilannya. Sementara di sisi lain kita juga punya passion-passion lain yang mau kita kerjakan. Atau mungkin teman-teman mau santai, mau jalan-jalan Mm-mm. ke tempat-tempat yang belum pernah dijelajahi. Atau mau menyepi lah ke gunung mana gitu. Nah, kalau sudah kita mencapai kebebasan finansial, kita punya aset yang bisa membiayai hidup kita semakin dekat dengan tujuan-tujuan seperti itu. Gitu, Iko. Kalau Iko mau Oke. financial freedom-nya kira-kira mau kemana Iko nanti? Passion-nya apa nih? Gue jadi gue yang nanya ganti. Hmm, bingung ya. Paling ya itu ya yang tadi Mbak Jo sebutin kayak misalkan punya bisnis ya udah kita apa namanya dapat income-nya dari situ. Yang tadi juga kayak kontrakan atau enggak sewa-sewa rumah kayak gitu sih Mbak. Iya, Pengennya. iya benar. Itu kan mesti dibangun karena bisnis itu kan tidak bisa dibangun dalam 1 minggu, 1 hari ya, harus Mm-mm. dibangun pelan-pelan. Nah, makanya dari muda nih teman-teman, walaupun fresh graduate, teman-teman masih udah punya apa ya kok ya, jangkauan gitu ya kok ya. Oh, di Mm-mm. sana, di ujung sana ada sesuatu yang bisa dikejar. Dan sekarang persiapannya dimulai dari hari ini, jangan Iya. besok. Jangan kayak diet kok. Nanti besok gak jadi-jadi Iya. ya. Kalau diet kan mulainya besok. Iya sih, aku setuju sih sama Mbak Joyce tadi kita tuh kalau kerja ya kerja untuk cari duit gitu, bukan Mm-mm. pengalaman. Ya pengalaman bonus lah ya gitu. Bonus itu utamanya kan kita kerja cari duit. Kalau orang bilang bahwa kerja itu untuk apa? Eksistensi gitu kok. Ya itu mah Mm-mm. buat gue nomor berapa gitu, kerja ini nyari duit kok. Bayar cicilan, bayar bayar apa? Bayar uang sekolah, Mm-mm. beli sayur. Iya, benar-benar kebutuhan pokoknya Iya, gitu ya. kebutuhan pokok. Oke, kan Mbak Joyce mungkin pernah dengar gitu ya, atau enggak mungkin pernah lihat di podcast-podcast atau di YouTube-YouTube gitu. Banyak banget orang yang mengkampanyekan gitu ya, merdeka finansial sebelum umur 30 gitu. Tapi menurut Mm-mm. Mbak Joyce, apakah memang ada batasannya gitu kalau seseorang bisa mencapai merdeka finansial, Mbak Joyce? Nggak ada sih kok menurut aku ya. Karena itu Nggak ada tergantung, berarti ya. nggak ada. Itu cuma ekspektasi kita aja gitu ya. Mm-mm. Dan itu tergantung sama seberapa keras kita bekerja loh. Hmm. Dengan kita bekerja keras dan kita tuh bisa menyisihkan lebih banyak juga, ya kan? Katakanlah Mm. kita fresh graduate 3 juta. Nah, kalau 3 juta berarti gue nyisihin cuma 300.000 dong. Ya enggak? Iya. Tapi kalau Mm-mm. bekerja lebih keras lagi, dengan kerja di sebuah perusahaan 3 juta, lalu katakanlah punya bisnis kecil-kecilan, jual-jual nugget lah kok, apa kek. Terus ada investasi juga, gitu. Nah, dari sumber-sumber yang banyak itu, kan kita bisa kumpul-kumpulin. Itulah kerja keras kita menjelang kalau kita benar-benar mau mencapai kemerdekaan finansial sebelum 30 tahun. Itu idealnya, kayak cita-citanya banyak deh orang yang 30 tahunan gitu ya. Tapi mereka bekerja Iya. keras loh. Dan kalau Iko dan teman-teman lihat, lihat deh gaya hidup mereka itu kan ngirit banget-bangetan gitu.
Iya nggak sih? Iya, Ngirit benar benar benar. ini kan Benar benar. kebanyakan hidupnya ngirit banget gitu. Sama sekali mungkin mereka tidak menikmati apa yang didapatkan di awal-awal. Itu kerja keras mereka, pengorbanan mereka. Jadi Mm-mm. seumur berapa kita bisa mencapai itu ya tergantung kerja keras kita kok. Kerja keras dalam arti luas, Oke. tidak hanya benar-benar kita bekerja, tapi juga kita ya tadi itu menunda keinginan. Mungkin handphonenya nggak ganti-ganti kok, Nokia. Iya, benar benar. Iya, cuma bisa SMS aja mungkin ya. Iya, iya siapa Benar tahu benar. handphone Nokia doang. Sementara iPhone udah iPhone berapa nih? Dia mampu Iya gitu iya. menahan keinginan untuk tidak mengkonsumsi terlalu tinggi karena dia ingin benar-benar uang penghasilannya itu ditabung dan pasti dia punya sumber penghasilan lain, tidak hanya Mm-mm. satu sumber penghasilan. Belum lagi kok yang beruntung dapat warisan. Iya, belum lagi itu. Ya siapa Benar tahu sih. ada yang dapat warisan juga kan ya kalau dia bisa sebelum umur 30. Tapi sebenarnya sih nggak ada batasan sih kok. Umur Mm-mm. Oh, 30 nggak ke ada ya. berapa. Mungkin ada juga orang yang baru merdeka secara finansial itu umur 60. Nah, pas dia Hmm. pensiun, dia tuh rajin tuh ngumpulin sejak fresh graduate tadi kok, sejak gaji 3 juta. Iya. Dia udah ngumpulin tuh sampai di umur 60. Mungkin ketika itu dia sudah memiliki aset yang sudah bisa bekerja buat dia. Kali aja kos-kosannya udah berapa, kontrakannya berapa pintu gitu kok. Kalau Mm-mm. kalau di pinggiran Jakarta, kalau di Depok, kalau di kontrakannya berapa pintu gitu. Atau juga bisa ini apa, minimarketnya udah berapa gitu kok. Itu juga salah satu sumber penghasilan pasif tuh, bisnis seperti itu. Jadi si kakek ini ketika di umur 60 atau si nenek ini barulah dia merasakan kebebasan finansialnya. Ketika dia Mm-mm. pensiun dia tidak bergantung pada anaknya, tapi kebutuhan hidupnya sehari-hari udah bisa dipenuhi dari investasinya dia gitu. Jadi nggak ada itu kok nggak ada apa namanya, nggak ada patokan gitu loh. Harus umur berapa, tergantung kerja kerasnya Hmm. aja. Oke, oke. Siap, berarti itu hanya ekspektasi atau enggak keinginan buat beberapa orang gitu ya, pengen financial freedom sebelum 30 gitu. Betul. Dan itu Tapi amin sih kalau misalnya bisa ya ya. makanya kok kan bisa jadi Iya. pemicu kita juga. Dia bisa Mm-mm. loh, tiga masa gue nggak bisa nih. Berarti gue harus Mm-mm. hemat juga nih. Nggak sering-sering apa clubbing lah, nggak sering-sering ganti handphone, secukupnya aja gitu. Rajin menabung. Oke, siap. Nah, tapi Mbak Jos, apakah orang yang misalkan bisa dibilang kategori eh, apa merdeka secara finansial gitu, apakah bisa dia balik lagi gitu ke masa-masa yang belum merdeka gitu Mbak Jos, ya mungkin jadi banyak hutang gitu. Nah, mungkin apakah ada faktor, bentar ada motor. Nah, mungkin apakah ada faktor yang bisa mempengaruhi keadaan finansial seseorang gitu, Mbak Joyce? Atau mungkin dari cara mengelolanya nggak benar atau gimana gitu, Mbak Joyce? Bisa aja kok itu karena apa? Faktornya bisa dari internal dan eksternal. Ya, misalnya kalau internal ya tadi kau bilang mengelolanya tidak benar. Katakanlah orang itu udah punya eh, kontrakan berapa pintu gitulah ya, kalau di sini kan salah satu Hmm. yang terkenal banget itu buat penghasilan pasif itu kontrakan. Kontrakan berapa pintu. Tapi ketika ada yang nyewa terus nggak bayar dia diemin, berarti kan penghasilannya kan berkurang. Terus atau rumahnya itu ada yang bocor-bocor tuh, tapi dia tidak betulin. Nah, Iya. nggak ada orang yang mau nyewa, namun rumahnya rusak. Nah, hal seperti itu bisa mengurangi pendapatannya dia. Hmm. Itu kan dari dia tidak bisa mengelola. Atau kalau teman-teman yang berinvestasi di financial market, ya katakanlah kemarin lah kok itu ada exchange yang bubar itu, katakanlah ada orang yang menaruh dananya di situ nih, terus Hmm. exchange-nya bubar kayak kemarin itu. Ini kan habis juga duitnya. Balik Amsyong. lagi, langsung balik lagi dia kerja lagi deh. Balik lagi deh dari nol. Nah, makanya itu jangan jangan mepet-mepet nih kok. Misalnya kebutuhan 10 juta. Lalu kebutuhan 10 juta kan ya. Tentu saja dia mengharapkan hasil dari investasinya lebih dong dari 10 juta.
jangan hasil dari investasinya 10 juta juga, tuh mepet banget. Katakanlah 11 juta. Nah, yang 1 juta ini kan bisa diinvestasikan lagi supaya buat mengembangkan asetnya lagi menjadi lebih besar. Gitu Iko. Jadi memang ada kemungkinan loh itu misalnya ada salah pengelolaan atau krisis lah Iko, krisis global. Ketika tahun 2008 katakanlah krisis global di financial market, itu banyak orang yang pensiunan di Amerika itu kesian loh. Jadi asetnya tuh udah jadi habis karena ada krisis itu. Kan mereka banyak menaruh di saham. Nah, pas itu sahamnya udah tinggal berapa persen penurunannya tuh, udah 50%, 40% gitu. Jadi tetap harus dijaga. Jangan sampai pas kita sudah mencapai titik yang kita sebut financial freedom, terus kita jadi foya-foya lagi kok. Kan karena Biasa gitu ya. manusia. Iya. Udah mentang-mentang kita udah dapet dari kontrakan ini nih, dari rumah petak nih, terus nggak bisa mengelola pengeluaran misalnya. Biasa 10 juta, dari rumah petak dapat 10 juta, kita keluarnya 11 juta. Siapa yang nombokin 1 jutanya? Tetaplah harus dijaga gaya hidupnya. Dan tetap harus ada diputerin lagi buat investasinya juga. Jangan diambil mulu, dikeruk mulu kok, lamanya juga habis. Aduh, aku merasa tersindir, guys. Yang suka foya-foya. Oke. Oke, Mbak Joyce, terakhir nih, mungkin ada nggak saran atau tips lagi gitu ya buat mereka yang mau mengelola keuangan untuk bisa mencapai financial freedom gitu? Tentu pertama kali dimulai dari cash flow positif. Kita dapat 100, keluarnya 90 lah. Jangan keluarnya 110. Itu besar pasak daripada tiang. Karena dengan cash flow positif ini teman-teman bisa memulai namanya investasi. Percaya deh Iko teman-teman. Kalau kita cash flow-nya enggak positif nih, besar pasak daripada tiang, enggak bakalan kita bisa berinvestasi, enggak maju-maju. Jadi pertama benar-benar harus cash flow-nya positif. Terus investasi itu juga kan kastanya ada ya. Ada yang sederhana, ada yang rumit banget. Ada yang kasih returnnya sedikit, sedang, tinggi. Nah, teman-teman juga harus pelajari tuh. Karena semakin tinggi skill yang teman-teman miliki, semakin tinggi pula kesempatan kita untuk mengembangkan aset. Misalnya teman-teman yang hanya tahu deposito. Deposito berapa sih kok sekarang? 2 ya? 2% Nggak setahun. tahu. Kan katakanlah 2%. Terus kalau kita belajar nih, oh ternyata ada loh obligasi retail. Berapa obligasi retail? Oh 4% setahun. Nah, udah naik kan dari 2 jadi 4. Oke. Oh ternyata ada loh instrumen yang namanya saham yang bisa kasih dividen 6% setahun nih. Saham A nih kasih dividen. Oke, jadi lebih tinggi. Jadi lebih tinggi lagi kan ekspektasi kita. Dan skill kita juga lebih tinggi lagi. Terus di saham ada juga gaya investasi namanya swing. Bisa dapet nih 2 bulan 10%. No, lebih pengen lagi kan kok. Iya dong. Lebih trigger lagi nih 2 bulan 10% nih. Nah, kita tentu harus belajar lebih banyak lagi dan demikian seterusnya. Jadi menurut aku sih tetap kita harus mulai dari awal yaitu cash flow positif dan tetap mau belajar lagi gitu kok. Jangan sampai puas dengan udah deposito aja deh gue. Atau udah gue di ori aja deh. Karena pilihan tuh banyak asal kita mau belajar. Nah, tentu belajar ini adalah kata kunci bagaimana kita mencapai financial freedom. Kalau kita mau mencapai financial freedom usia 30 tahun, dengan deposito 2% setahun kok. Berapa miliar mesti ditanam di situ kok. Pusing lagi kita. Nah, kalau teman-teman punya banyak skill, tentu teman-teman banyak kesempatan untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Gitu, Iko. Jangan lupa juga menyisihkan bukan menyisakan. Ya, itu dia quotes terakhir dari Mbak Joyce. Menyisihkan ya Sobat Medio daripada menyisakan gitu. Oke, kalau misalnya gue
gue simpulkan ya berarti financial freedom itu adalah tergantung dari masing-masing orangnya gitu. Kamu financial freedom versi kamu apa dulu gitu. Terus kemudian juga memang harus benar-benar punya apa namanya bisa mengelola keuangan kayak gitu-gitu. Kayak gitu, gue lupa lagi apa lagi ya. Terus juga tadi quotes terakhir, jangan lupa menyisahkan daripada apa menyisihkan daripada menyisahkan. Wah, agak belibet ya, deh. Gue suka ketuker-tuker deh. Terus juga selain itu juga investasi, kayak gitu ya Mbak Joyce ya. Betul Iko, tetap mau belajar. Halo? Oh iya, sama belajar Ya. gitu. Aku sempat lupa-lupa gitu ya. Yang aku ingat adalah menyisihkan gitu. Itu aja sampai berlibat gitu Sobat Media. Oke, kalau begitu terima kasih Mbak Joyce. Kita udah ngobrol-ngobrol apa namanya tentang cara bagaimana financial freedom gitu ya. Ternyata di umur sekarang juga bisa kok, nggak harus nunggu 30 tahun gitu. Terima kasih ya Mbak Joyce ya. Sama-sama Iko. Oke, kalau gitu Sobat Medios, udahin dulu podcast cuan kali ini. Apa namanya, tungguin juga episode cuan yang lainnya dan sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye. Bye.